semua? Baik, Bu. Kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama.
berpikir secara komputasional. Bagaimana supaya kita tidak terlambat ke sekolah? Maka kita harus bangun lebih awal. Mulai kita atur waktu. Mulai kita memecahkan masalah itu langkah demi langkah. Ya, kita lihat di sini masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita pulang sekolah jam 12. Tentu saja di sekolah kita capek, lelah, betul tidak? Betul. Pulang ke rumah kita dalam keadaan lelah. Sampai di rumah tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Keluar keluar rumah. Bagaimana saat itu? Kita punya perut pasti lapar. Ini adalah sebuah masalah. Dari masalah ini bagaimana kita bisa menyelesaikan supaya perut kita ini kenyang? Jika di rumah ada sabun resmi, maka kita memasak mie. Nah, dengan sebungkus mie ini kita mulai berpikir secara komputasional. Allah, guru hanya masak mie, kok harus berpikir secara komputasional. Kita mulai dari hal-hal kecil, mulai dari masalah-masalah yang ada ini, kita mulai berpikir secara komputasional. Bagaimana kita harus memecahkan masalah itu? Yang pertama, kita lihat di situ, kita harus siapkan apa? Mie, air, panci, kompor, bumbu. Yang kedua, kita mulai mencari pola. Bagaimana dengan bahan yang sudah kita siapkan itu
tidak ada telur, tidak ada ayam. Langkah berikutnya, bagaimana supaya mie ini bisa masak dengan baik? Kita mulai rebus air. Rebus air. Apalagi yang kedua? Masukkan setelah airnya matang, masukkan mie. apalagi? Tunggu matang. Ya, selanjutnya Masukkan bumbu. aduk. Selesai. Nah, dari langkah-langkah yang ada ini tentu saja berbeda dengan kita punya kehidupan sehari-hari. Pasti iya. Supaya cepat, mie, air, bumbu rebus satu kali. Pernah tidak gitu? Supaya cepat. Betul toh? Betul. Kenapa? Karena kita sudah dalam keadaan lapar. Tetapi mulai saat ini kita harus melakukan segala sesuatu dengan berpikir secara komputasional. Berpikir secara Komputasional. artinya kita mulai menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Berarti mulai hari ini juga kita mulai menerapkan dalam kehidupan kita berpikir secara komputasional. Jangankan mie, atau contoh kecil ada sampah. Ada sampah berserakan di sini. Kita contoh. Betul kah ada sampah toh? Betul. Edmond tolong buang sampah itu, kita buang. Kemudian Edmond tidak berpikir panjang, tidak berpikir secara komputasional. Edmond ambil, betul toh? Karena tadi perintahnya Edmond ambil sampah dan buang. Ini tidak katakan buang di tempat sampah, betul toh? Betul. Nah sekarang kita berpikir komputasional. Bagaimana? Sampah yang ada ini, oh itu sampah. Berarti mulai berpikir, oh itu sampah. Berarti sampah itu sesuatu yang tidak baik. Harus dibuang pada tempatnya. Berarti saya harus melangkah. Satu melangkah, ambil sampah. Setelah sampah dipegang, kita buat apa? Buang ke tempat sampah. Kita mulai lihat tempat sampah ada di mana. Oh ada di pojok sana, pojok sana, pojok sana. Mulai melangkah. Langkah menuju ke tempat sampah. Tempat sampah yang ada di sini. Iya. Setelah buang sampah ke bawah, kembali lagi. Karena tadi Edmondnya ada di sini bersama guru. Betul toh? Betul. Nah, dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari kalau dikatakan Edmond buang sampah, setelah buang sampah tidak kembali ke guru, yang ada ke tempat lain. Betul tidak? Betul. Apakah kita sudah berpikir komputasional? Tidak. Betul toh? Betul. Hari ini sudah
Bila sabuni, gosok, kemudian yang terakhir keringkan. Polanya begitu yang sama. Ya. Berikut lagi, akuratnya bagaimana? Oke, yang terakhir algoritmanya bagaimana? Mencuci piring. Iya. Ini masalah ya mencuci piring. Hal sederhana saja. Ternyata setelah didiskusikan oleh kelompok satu serumit itu. Tetapi kalau kita berpikir secara komputasional, sesungguhnya tidak rumit. Kita siapkan baskomnya, airnya, sponnya, sabunnya. Ya. Yang berikut, sebelum kita oleskan dengan sabun, kita harus buang dulu sisa-sisa makanan. Bilas dulu baru kita cuci pakai sabun. Begitu. Tetapi gua tanya, adakah yang mencuci piring? Semua piring itu, piring, gelas itu dalam satu baskom. Kemudian sabun-sabun dan celup. Tidak. Ada tidak yang gitu? Tidak. Ada tidak? Tidak. Betul kan? Betul. Ya, pasti ada. Sebelum mengenal itu pasti ada. Idea sudah supaya cepat habis. Ketika mama tanya, ini sudah selesai cuci piring? Sudah mama. Dengan cara apa? Langsung satu kali kita keringkan. Ada tak yang begitu? Pasti ada, jangan tipu ibu. Pasti ada. Supaya cepat-cepat mau bermain. Betul toh? Betul. Nah sekarang hari ini kelompok satu sudah menyelesaikan secara berpikir komputasional bahwa mencuci piring itu harus melewati 4 langkah. Tepuk tangan. Kelompok 2, lebih semangat lagi. Kelompok 2, perempuan semua kelompok 2. Ya, gimana? Lebih cepat lagi. Ya, mulai. Inilah wajah-wajah putri-putri yang cantik. Selamat pagi. Tentang masalah berpikir komputasional pada kegiatan membereskan buku di perpustakaan. Dekomposisi atau memecah masalah, kegiatan besar memberikan buku. Dipecah menjadi langkah-langkah yaitu menentukan buku yang berserakan atau pecah baca, mengecek kondisi buku, rusak atau tidak, mengelompokkan buku berdasarkan kategori fiksi, non-fiksi, pelajaran, majalah dan lain-lainnya, menyusun buku sesuai kode atau nomor klasifikasi, misalnya menurut abjad atau nomor katalog. Dan yang terakhir, menentukan buku pilihan sesuai kebutuhan. Itu memulai memetakan masalah pertama dari komposisi. Yang kedua, mengenal pola. Yang kedua, pemetaan pola. Polanya sama setiap hari. Tumpukan, kelompokan, susun, letakkan. Bukan kelompokan, susun dan letakkan. Ya, polanya seperti itu ya.
kegiatan menggoreng pisang dipecah menjadi beberapa langkah. Yang pertama, menyiapkan bahan, yaitu pisang, tepung, air, dan minyak. Yang kedua, membuat adonan tepung. Yang ketiga, mengupas dan memotong pisang. Dan juga yang keempat, memasak minyak di wajan. Yang kelima, mencelupkan pisang ke adonan tepung. Yang keenam, menggoreng pisang dalam minyak panas. Yang ketujuh, membalik pisang agar matangnya merata. Yang kedelapan, mengangkat pisang setelah kuning kecoklatan. Dan yang kesembilan, meniriskan pisang goreng. Oke, mantap. Yang kedua, Pengenalan pola. pola pengguna. Siapkan pola masak yang disajikan. Setiap kali menggoreng makanan, angkanya mirip. Siapkan bahan, panaskan minyak goreng, dan tiriskan. Tidak semua detail penting. Misalnya bentuk pisang atau minyak merah. Intinya menghasilkan pisang goreng yang matang, kenyal, dan enak dimakan. Oke. Abstraknya? Sudah. Kemudian yang terakhir, algoritmanya. Siapkan bahan yang diperlukan. Kupas dan potong pisang. 2. Buat adonan tepung. 4. Panaskan minyak. 5. Celupkan pisang ke dalam adonan. 6. Masukkan pisang ke dalam minyak panas. 7. Balik pisang hingga matang merata. 8. Angkat dan tiriskan pisang goreng. 9. Saji digiling. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk mereka. Mereka sudah memilah-milah langkah demi langkah bagaimana menggoreng pisang. Yang sesungguhnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, ambil pisang tipis-tipis, celup, goreng, ya toh? Ya. Tapi di sini ada bumbunya, telurnya dan lain-lain. Bagi gadis-gadis cantik yang tidak tahu menggoreng pisang, marilah bertanya kepada pemuda-pemuda kita. Tepuk tangan untuk mereka. Silakan dulu. Terakhir, kelompok 3. Tepuk tangan yang beri aku untuk kelompok 3. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan hasil diskusi yang bertema masalah mencuci tangan atau berpikir komputasional dengan kegiatan mencuci tangan. Maka langkahnya Ya, masalahnya apa di situ? masalah mencuci tangan. Mencuci tangan. Oke, mantap. Maka langkahnya diuraikan dalam 4 konsep utama. Yang pertama, dekomposisi, mengerjakan usaha. Setiap kegiatan mencuci tangan menjadi langkah-langkah kecil. Yang pertama, membuka keran. Yang kedua, membersih tangan dengan air. Yang ketiga, mengambil sabun. Keempat, menggosok telapak tangan. Kelima, menggosok ujung tangan. Keenam, membersihkan sela-sela jari. Ketujuh, membersihkan kuku. Delapan, membilas dengan air. 9, menutup kerang. 10, mengeringkan tangan. Mengenalkan pola. Mengenalkan pola pada kegiatan sehari-hari setiap tempat. Setiap kali tangan kotor atau sebelum makan harus mencuci tangan dengan langkah yang sama. Polanya sederhana. Basahi, sabun, gosok, bilas, keringkan. Atraksi atau fokus pada inti masalah. Tidak semua detail yang kecil harus diingat. Misalnya warna sabun atau bentuk kerang tidak penting. Inti dari kegiatan membersihkan tangan agar bebas kuman dengan sabun dan air. Berpikir algoritma membuat urutan langkah. Buka keran dan basahi tangan. Ambil sabun, gosokkan di seluruh bagian tangan selama 20 detik. Bilas dengan air bersih. Tutup keran saat sudah digunakan. Rendam tangan dengan tisu atau handuk. Oke. Ya, dari kami kelompok 4. Tepuk tangan untuk mereka. Kelompok ini peduli akan kebersihan. Jadi setiap hari tentu saja tangan kita ini tidak hanya diam seperti ini. Pasti pegang ini, semua barang benda kita pegang. Di mana kita berada di situ pasangan kita tok. Betul toh? Betul. Saling bersentuhan dengan sesama. Betul toh? Betul. Secara tidak langsung, kuman itu selalu ada di kita punya tangan dan jari. Nah, bagaimana? Mereka telah menjelaskan kita harus hidup bersih dengan cara selalu mencuci tangan. Lebih-lebih sebelum dan sesudah makan. Dan dalam
harus ada airnya. Kemudian dengan cara-caranya supaya tangan kita ini bersih dan terhindar dari kuman. Nah, abstraknya kita jangan pikir kerannya warna apa, sabun cairnya merek apa di sini. Saya tidak mau sabun itu. Tetapi intinya adalah tangan kita bersih. Sabun apa saja pasti dia akan membersihkan kuman-kuman. Bisa kan sampai sini? Bisa. Mulai dari sekarang kita harus menyelesaikan masalah, harus berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional supaya masalah kita terselesaikan. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang duduk. Berikutnya kita dapat simpulkan bersama. Berpikir komputasional bukan berarti menggunakan komputer saja. Halo. Hai. 1, 2, 3, 4. Selesai. Kesimpulan, berpikir komputasional bukan berarti menggunakan komputer. Yang selama ini kita berpikir, oh kami pelajaran coding, itu kami harus menggunakan komputer, kami harus menggunakan promo. Tetapi dalam hal ini kita belajar dulu untuk menyelesaikan dengan memecahkan masalah. Tetapi berpikir teratur, logis, dan langkah demi langkah. Tadi Ibu selalu sampaikan ya, kita harus menyelesaikan masalah langkah demi langkah supaya terarah. Yang kedua, dapat digunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Seperti memasak. Ada yang memasak tadi? Ada. Ada yang berangkat ke sekolah dalam penjelasan pagi Ibu punya tadi. Kemudian mengerjakan PR. Enggak ada. Tadi ada yang menjelaskan tentang membereskan rak buku, mencuci piring. Itu adalah masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sekarang kita mulai berpikir secara komputasional. Dan terakhir, dengan berpikir komputasional, maka masalah yang terjadi akan lebih mudah diselesaikan. Ya? Bisa paham sampai di sini? Bisa. Oke. Dan yang terakhir, kita refleksi bersama dulu ya. Apakah siswa sudah memahami langkah-langkah berpikir komputasional? Sudah. Apakah siswa mampu menghubungkan konsep dengan kegiatan nyata sehari-hari? Mampu. Apakah diskusi kelompok berjalan aktif dan semua terlibat? Aktif. Bagaimana dari pembelajaran yang berjalan dengan baik? Apakah pembelajaran kita pagi ini berjalan dengan baik? Baik. Bagian mana yang perlu diperbaiki untuk pertemuan berikutnya? Pertemuan berikutnya bagian mana? Tentu saja kelompoknya nanti tidak yang sama. Pasti akan ada kemauan. Di sini sebagiannya ke sini. Di sini tidak lagi laki-laki saja, tetapi akan gabung dengan perempuan. Kemudian yang terakhir refleksi untuk siswa. Apa hal baru yang Anda semua pelajari hari ini? Pelajari hal baru apa hari ini? Tentang berpikir komputasional. Apalagi? Istilah tentang decomposition, algoritma. Kemudian apa lagi? Menurut Anda kegiatan diskusi tadi mudah atau sulit? Mudah. Mengapa? Karena masalahnya itu terjadi dalam mudah pahami, dan masalah itu adalah masalah yang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, coba baca. Jawabannya bisa. Sampaikan kepada teman-teman mulai besok saat pilih sampah nanti sudah mulai berpikir secara komputasional. Bisa. Hal kecil, betul kok? Betul. Mulai besok sudah mulai berpikir secara komputasional tentang sampah. Sudah
Bagian yang paling saya sukai dari pembelajaran hari ini apa? Ayo. Apa? Tentang apa? Masing-masing kan partisipasi berbeda. Oh, saya suka dengan kelompok ini. Oh, saya suka dengan teman ini. Oh, saya suka pembelajarannya tentang ini. Bebas. Silakan jawab. Bagian mana yang paling Anda sukai? Oh iya, di sini bagian diskusi tentang menggoreng pisang. Di sini lagi apa? Bagian mana yang disukai dari pembelajaran hari ini? Tentang apa? Oh, langkah-langkah berpikir komputasional. Di situ? Oh iya, diskusi bersama. Tentunya di mana kita punya pemikiran, kita punya ide-ide, kita sampaikan, kemudian didiskusikan bersama teman. Iya. Maka selesailah materi kita hari ini. Tetap kita semua. Depan kita belajar lagi dengan materi yang baru. Dengan apa namanya? Masih dengan berpikir komputasional, kita mulai mengenal ke masalah-masalah yang sudah sedikit rumit. Hari ini masih masalah-masalah yang mudah. Bisa? Bisa. Jangan lupa yang kita belajar hari ini pulang ke rumah belajar lagi ya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Bye bye. Kita tutup dengan dalam